Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang uang gaib di bawah alas kaki. Diangkat dari kisah nyata yang diyakini terjadi di sebuah desa pesisir Jawa Tengah yang menyimpan rahasia gelap tentang kekayaan instan dan harga yang harus dibayar. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di desa Jatisari, ada seorang pria yang bernama Pak Marto. Ia dulunya tukang sol sepatu keliling yang hidup sangat sederhana. Tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, hidupnya berubah total. Ia membeli 2 ruko tanah sawah yang luas dan membangun rumah tingkat bergaya Eropa di tengah desa. Warga pun bingung, tidak ada yang tahu dari mana sumber uangnya. Ia bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, dan tidak memiliki keluarga yang kaya. Bahkan orang-orang terdekatnya sendiri pun tak diberitahu. Namun satu hal yang mencolok adalah Pak Marto tidak pernah melepas sepatunya, bahkan di dalam rumah sendiri. Konon katanya di bawah alas kakinya lah sumber uang itu berasal. Perubahan Pak Marto dimulai setelah ia pergi dari desa selama 3 hari. Saat kembali, ia terlihat jauh lebih tenang dan berbicara sangat pelan. Saat ditanya kemana saja, ia hanya menjawab, "Mencari jalan pulang yang lebih terang," kata Pak Marto. Tak lama setelah itu, ia berhenti menjadi tukang sol. Namun anehnya, setiap pagi, ia selalu keluar rumah dengan membawa kantong plastik hitam kecil. Berjalan ke arah sawah yang kosong, berdiri beberapa menit, lalu kembali. Saksi mata menyebutnya bahwa Pak Marto kadang terlihat berdiri dengan 1 kaki, seolah-olah sedang menghormati sesuatu yang tak kasat mata. Yang membuat warga curiga adalah kebiasaannya yang aneh, tak pernah melepas sepatunya. Bahkan saat tidur pun ia masih memakainya. Pernah ada seseorang pemuda yang iseng mencuri sepatunya saat Pak Marto sedang sholat. Tapi begitu ia menyentuh sepatu itu, tangannya langsung melepuh seperti terbakar. Kabar pun beredar bahwa di bawah sol sepatu itu ada jimat uang gaib. Sebuah kain kecil dilipat halus dan dimasukkan ke dalam sol dalam-dalam, berisi tulisan Jawa kuno dan darah kering. Pak Marto disebut telah melakukan pesugihan alas kaki, suatu bentuk perjanjian gaib yang jarang dikenal orang awam. Dalam perjanjiannya, setiap langkah yang ia ambil akan menghasilkan uang gaib yang muncul dalam bentuk lembaran-lembaran uang baru setiap tengah malam, asalkan sepatu itu tidak pernah dilepas dari kakinya, kecuali oleh makhluk yang memberinya uang tersebut. Menurut seorang dukun tua di sebelah desa, pesugihan alas kaki ini sangat berbahaya karena selain harus memakai sepatu seumur hidup, setiap malam Jumat harus ada darah yang diteteskan ke sol tersebut. Darah itu bisa dari jari sendiri atau dari tumbal lainnya. Beberapa anak kecil dilaporkan hilang secara misterius dalam radius 3 km dari rumah Pak Marto. Orang-orang pun mulai mengaitkan hilangnya mereka dengan syarat pesugihan yang dijalani oleh Pak Marto, tapi tanpa bukti. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, apalagi Pak Marto dikenal dermawan dan sering memberi sumbangan ke masjid dan anak yatim. Ironisnya, mungkin untuk menutupi dosa-dosa gelapnya. Istri Pak Marto meninggal mendadak tak lama setelah ia menjadi kaya. Tak lama setelah itu, ia menikah lagi dengan janda dari desa sebelah. Perempuan itu yang bernama Bu Rini pada akhirnya melarikan diri dan tinggal di rumah saudaranya
karena tak tahan dengan kebiasaan suaminya. Dalam tangisnya, ia bercerita bahwa setiap malam uang muncul sendiri dari bawah ranjang mereka. Akan tetapi, ada suara seperti desahan berat dan bau anyir yang menyeruak dari sepatu suaminya. Saya pernah membuka sepatunya diam-diam waktu dia tidur, tapi saat saya angkat solnya, saya lihat ada mata kecil yang berkedip dari dalam, kata Bu Rini. Ia menjerit, dan sejak saat itu selalu merasa diikuti bayangan hitam hingga ia memutuskan untuk kabur. Kehidupan Pak Marto akhirnya berubah drastis pada suatu malam hujan deras. Terdengar suara teriakan dari dalam rumahnya. Tetangga pun berlari ke sana dan menemukan rumah itu terbuka tanpa jejak orang. Tapi yang membuat semuanya merinding adalah sepasang sepatu yang berdarah yang ditinggalkan di depan pintu. Dengan sol yang tercabik terbuka, di dalamnya ada potongan lidah manusia dan selembar uang merah terus berkedip seperti bernapas. Pak Marto pun tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa ia telah diambil kembali oleh makhluk yang memberinya pesugihan karena melanggar perjanjian. Setelah ia melepas sepatunya tanpa izin atau gagal memenuhi tumbal darah yang ia mau. Rumah Pak Marto kini terbengkalai. Orang-orang bilang jika kamu berani tidur semalam di sana, kamu bisa mendengar langkah kaki menyusuri lantai rumah dengan berat. Lalu suara sepatu yang diseret seolah-olah seseorang sedang mencari alas kakinya kembali. Konon, beberapa pemuda yang penasaran mencoba mengambil sepatu yang tinggal di rumah itu untuk memperoleh kekayaan yang sama. Akan tetapi, mereka menghilang satu persatu atau ditemukan dengan kondisi kaki membusuk, seolah dipaksa menggenakan sesuatu yang tak terlihat. Warga kini hanya menyebut tempat itu sebagai rumah sepatu berdarah. Dan legenda uang gaib di bawah alas kaki masih hidup, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencari kekayaan dengan jalan yang cepat. Setiap langkah menuju kekayaan bisa jadi jalan ke jurang kematian. Nah, itulah geng cerita tentang uang gaib di bawah alas kaki yang diangkat dari kisah nyata di desa pesisir di Jawa Tengah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.